Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Mahasiswa saya yang saya banggakan, ini adalah kuliah online kita yang kedua dengan topik Sistem Informasi sebagai pendukung proses manajemen. Manajemen kalau kita bahas secara sederhana adalah sebuah proses di mana dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. SIM dalam proses manajemen ini ada 3 peranan yang dilaksanakannya. Jadi ada 3 kategori peranan dalam manajemen yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama peranan bersifat interpersonal, di mana peranan ini lebih cenderung kepada mewujudkan kerjasama individu dalam sebuah organisasi sehingga terwujud iklim yang sangat baik, iklim yang solidaritas dan iklim kebersamaan dalam sebuah organisasi, sehingga kegiatan yang bersifat interpersonal ini akan berjalan dengan baik. Namun peranan interpersonal ini ada beberapa hal yang perlu diterapkan. Yang pertama, peranan yang bersifat simbolik. Yang bersifat simbolik ini seperti kegiatan sosial, seremonial, juga bersifat family gathering. Ini adalah tujuannya agar terjalinnya komunikasi interpersonal dalam sebuah manajerial. Kegiatan yang bersifat simbolik ini juga akan melahirkan citra positif bagi organisasi, di mana organisasi tersebut telah mewujudkan sebuah kondisi yang eksklusif yang dapat membawa organisasi yang lebih dinamis dan bersahaja, sehingga orang-orang yang dalam organisasi tersebut merasa diikutsertakan dalam kegiatan manajemen. Kemudian peranan yang bersifat interpersonal ini adalah yang keduanya itu juga bersifat sebagai leadership atau pemimpin. Artinya pemimpin adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi di dalam peran interpersonal ini seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya agar bisa bekerja untuk kepentingan organisasi, sehingga organisasi itu akan berhasil atau tidak berhasil dipengaruhi oleh pimpinan. Pemimpin itu juga mempunyai gaya, jadi gaya kepemimpinan itu harus bersifat efektif agar gaya kepemimpinan itu bisa bersifat situasional dan kepemimpinan demokratis. Artinya setiap bawahan itu diberikan kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Di sini akan lahirlah nanti two-way communication, komunikasi dalam 2 arah. Dalam peranan yang bersifat interpersonal ini juga adanya peranan penghubung atau katalisator, di mana peranan sebagai pimpinan organisasi juga mewakilkan seluruh orang-orang yang ada dalam organisasi dalam memberikan informasi kepada pihak luar. Makanya kalau interpersonal ini apabila memberikan informasi kepada masyarakat, maka diwakilkanlah oleh para manajer. Bukan harus disampaikan oleh seluruh anggota yang ada dalam organisasi, tetapi itulah gunanya seorang manajer yang akan mewakilkan organisasi untuk memberikan informasi kepada pihak luar. Baik informasi kepada supplier, informasi kepada masyarakat awam, bahkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan organisasi yang ada yang dipimpinnya. Di pemimpin itu juga mewakilkan organisasi dalam memberikan informasi kepada stakeholder. Kemudian kategori manajemen yang kedua adalah peranan informasional. Peranan informasional ini adalah dalam kegiatan manajemen, kegiatan-kegiatan yang disampaikan itu harus diinformasikan, harus disampaikan. Karena organisasi itu juga punya berbagai macam kegiatan yang juga harus diketahui orang banyak. Termasuk di dalam pemerintahan, apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ini adalah informasional, ini bersifat transparansi informasi kepada masyarakat. Apalagi di negara kita sekarang sudah ada keterbukaan informasi publik. Jadi seluruh organisasi dia harus menanamkan peranan informasional agar organisasi itu tidak bersifat kaku, dan ketika dia menyampaikan program, tujuan, dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini, maka orang akan mudah mempercernanya. Kemudian ada 2 masalah dalam kegiatan informasi yang diterima. Yang pertama, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk memilah informasi.
Jadi ini adalah sebuah masalah yang harus dipersiapkan dan juga harus diselesaikan. Kenapa? Butuhnya organisasi informasi itu adalah membutuhkan waktu yang tepat. Kadang-kadang informasi yang sampaikan itu kalau tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, maka informasi itu menjadi bias sehingga orang tidak akan memahami apa makna itu. Yang kedua, persoalan dalam peranan informasional ini adalah tidak ada jaminan informasi itu bermutu tinggi. Kenapa? Karena setiap informasi itu dia harus kita cerna dengan baik agar informasi itu bermutu tinggi. Jika tidak ada jaminan, maka pihak manajerial, pihak manajemen harus memikirkan bagaimana organisasi itu bisa memberikan informasi yang bermutu tinggi sehingga masyarakat mudah mempercayai, mudah memahami dan mudah memaknai informasi yang disampaikan oleh manajemen. Kemudian peranan manajemen yang ketiga adalah peranan selaku decision making. Decision making ini artinya peranan dalam pengambilan keputusan. Di dalam sebuah manajemen, keputusan itu ditentukan oleh top manajemen. Karena dalam manajemen ada 3 tingkatan, top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen. Dalam konsep sistem informasi manajemen, pengambilan keputusan ini diambil oleh top manajemen yang akan berperan sebagai pengambilan keputusan, baik sifatnya strategis, fungsional, maupun keputusan yang bersifat teknis operasional. Peranan yang diterapkan di sini adalah sebagai manajemen dia memiliki wewenang selaku yang pertama adalah wirausahawan. Artinya apa? Manajer yang atau pemimpin dia akan mampu menciptakan strategi baru, teknologi baru maupun usaha baru yang sudah dikembangkan sehingga lahirlah pembaharuan-pembaharuan dari sistem informasi yang akan disampaikan kepada bawahan. Kemudian bawahan itu mempunyai kemampuan untuk berwirausaha, artinya dia mampu menciptakan kinerja yang lebih baik. Yang kedua, yang B-nya adalah peredam ketidaktenangan. Artinya seorang pemimpin mengambil keputusan untuk menghindarkan adanya konflik dalam sebuah organisasi, baik di organisasi swasta maupun pemerintah, agar konflik ini diredam sehingga seluruh bawahan akan bekerja dengan baik. Yang ketiga atau yang C, penentuan alokasi sarana, prasarana, SDM dan dana. Jadi dalam pengambilan keputusan, manajerial juga akan menentukan alokasi sarananya di mana, prasarana apa yang dibutuhkan, SDM siapa-siapa yang akan didapatkan. Karena SDM ini menyangkut the right man, the right place. Manusia yang baik harus ditempatkan tempat yang baik, dan tempat yang baik juga harus diisi oleh orang manusia yang baik. Kemudian juga dana. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang D-nya adalah seorang manajer itu sebagai juru runding atau selaku perunding. Apabila terjadi konflik dengan instansi lain atau dengan pihak-pihak lain atau dengan masyarakat luar, manajer juga harus mempunyai kemampuan untuk merundingkan atau meredamkan suatu konflik sehingga proses kegiatan organisasi juga akan berjalan. Di sini juga pentingnya sistem informasi manajemen dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kemudian subpokok bahasan yang kedua adalah proses manajerial. Proses manajerial dalam sebuah organisasi ini yang pertama adalah penentuan tujuan. Penentuan tujuan ini menyangkut tentang tujuan organisasi yang harus dicapai itu seperti apa. Kalau dalam organisasi publik, tujuannya bagaimana dia menciptakan pelayanan prima, good service. Bagaimana sehingga masyarakat merasa terlayani dengan adanya kegiatan manajemen yang memudahkan masyarakat. One day service, good service, pelayanan prima, dan macam-macam lagi istilah yang digunakan agar pelayanan publik. Sementara kalau di dalam organisasi manajerial dalam swasta, dia akan bagaimana dia meningkatkan keuntungan. Nah, ini berbeda antara swasta dengan pemerintah, dengan organisasi administrasi negara. Di sini juga akan nampak perbedaan. Kemudian dalam proses manajerial ini, semua anggota organisasi diharapkan mau menerima tujuan dari yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan ini secara bersama-sama akan dicapai. Tujuan ini akan diwujudkan dengan semua keterlibatan, mulai dari top manajemen sampai kepada low manajemen, sehingga peran manajerial ini akan melahirkan motivasi kepada anggotanya. Jadi dengan adanya manajerial ini, seorang manajer, seorang pimpinan harus mampu memotivasi anggotanya, sehingga anggotanya akan dapat melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses manajerial ini,
Suatu yang menjadi penentu dalam sebuah kebijakan adalah menetapkan titik kulminasi. Artinya apa? Seorang pimpinan akan menentukan di mana titik tujuan itu tercapai. Puncak tujuan yang harus dicapai itu di mana? Kapan waktunya? Di sini perlulah perencanaan yang matang, jadi perencanaan strategis, perencanaan operasional maupun perencanaan-perencanaan lainnya, sehingga dia akan tahu di mana titik kulminasi pencapaian tujuan itu. Jadi tujuan ini juga harus terukur dan terarah. Jika tidak terukur dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi itu akan melahirkan tujuan yang mubazir dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita akan menentukan titik kulminasi pencapaian tujuan organisasi yang dimiliki? Ada 4 ciri yang harus ditetapkan untuk mencapai titik kulminasi tujuan tersebut. Yang pertama adalah jangkauan waktu yang jauh ke depan. Dalam sebuah manajerial, dia harus tahu kapan perencanaan operasional, kapan perencanaan strategis. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran, dalam 1 tahun kinerja. Sementara perencanaan strategis biasanya perencanaan tahun jamak yang banyak waktunya, bahkan diperkirakan dari 5 tahun. Nah, itulah yang dibuat oleh pemerintah, ada namanya rencana strategis pemerintah, itu biasanya 5 tahun. Kalau dalam pemerintahan kabupaten biasanya selama periode kepemimpinan seorang bupati dalam menentukan tujuan ini. Nah, ini juga bagian dari proses manajerial. Ya, bagaimana kita menentukan pencapaian tujuan dari kulminasi titik kulminasi tadi? Yang kedua adalah tujuan merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan akan terwujud. Jadi tujuan yang telah ditetapkan itu harus adalah tujuan yang ideal. Yang ideal di sini adalah kalau kita ingin mencapai tujuan organisasi kita harus sesuai dengan tolak ukur organisasi. Kalau tidak sesuai dengan tolak ukur organisasi itu kalau menetapkan tujuan akan menjadi tujuan yang mubazir sehingga sulit untuk dicapai. Yang ketiga, tujuan dinyatakan secara kualitatif. Artinya apa? Tujuan organisasi ini tidak hanya diukur dengan perhitungan angka matematik, juga penghitungan persuasif dan juga penjelasan-penjelasan yang bersifat kualitatif, sehingga orang akan mudah memahami tujuan yang akan dicapai oleh organisasi itu. Jadi organisasi harus menentukan tujuan kualitatifnya agar dia mudah dipahami baik oleh orang dalam maupun orang luar. Yang keempat adalah sifat tujuan akhir tersebut tidak dimungkinkan untuk dirumuskan secara konkret, melainkan secara abstrak. Kenapa? Karena tujuan itu tidak ampa, dia bersifat abstrak. Tapi hasil yang dicapai itu bisa dikonkretkan dan bisa dihitung secara kualitatif. Jadi kalau tujuan itu nyata, nampak, itu adalah dari hasil pencapaian tujuan. Kemudian dalam proses manajerial ini yang kedua ada namanya adalah penetapan pencapaian tujuan. Tadi proses pentujuan, sekarang pentahapan pencapaian tujuan. Pentahapan pentujuan ini yang pertama ciri pencapaian tujuan. Ciri pencapaian tujuan ini kurun waktu pencapaian tujuan yang ditentukan. Jadi kapan tujuan itu akan terwujud, kapan waktu itu akan terlaksana, ini juga harus ditunjukkan ke dalam kurun waktu. Berapa tahun, berapa bulan, dan beberapa hari. Kemudian ciri pencapaian tujuan yang B-nya adalah tidak lagi idealistik. Artinya melainkan berdasarkan pada pikiran pragmatis, dalam arti bahwa sasaran tersebut yakini memang mungkin dicapai. Jadi pencapaian tujuan oleh seorang manajer juga harus diarahkan kepada bagaimana dia menciptakan suatu tidak terlalu kaku dengan idealisme, tetapi bagaimana bersifat apabila tujuan ini harus dilakukan secara pragmatisme, melihat kondisi yang terjadi. Kalau kita lihat secara idealisme, maka seorang manajer akan sulit dipahami oleh bawahannya. Kemudian ciri pencapaian tujuan ini juga tidak terlepas dari secara kuantitatif. Kuantitatif ini adalah bagaimana mengukur secara matematik, statistik, apakah tujuan ini sudah tercapai atau tidak. Ini adalah juga diperoleh dari angka-angka yang sudah dikatakan. Kemudian yang D-nya adalah sasaran merupakan target yang konkret. Nah, jadi setiap tujuan yang dibuat, setiap sasaran yang dibuat harus konkret. Jangan nanti tujuan itu hanya sebagai wacana, sementara dia tidak terpenuhi. Nah, makanya harus nanti secara konkret. Jadi perlu juga tujuan ini dievaluasi setiap tahun. Kemudian proses manajerial yang ketiga adalah perumusan strategi. Apa itu strategi? Cara yang akan dicapai. Bagaimana cara yang dicapai? Strategi yang akan dicapai itu dia memiliki tingkatan atau stratifikasi dalam bentuk yang pertama, strategi akbar. Apa itu strategi akbar?
Itu seluruh strategi pencapaian tujuan itu melibatkan seluruh orang yang ada dalam sebuah organisasi. Baik itu pimpinan, kalau dalam pemerintahan, baik itu eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, bahkan sebagai staf, bahkan honorer pun juga akan memahami strategi yang ditetapkan. Yang berikutnya, bagaimana kita mencapai stratifikasi yang berikutnya adalah strategi induk bagi satuan-satuan usaha di dalamnya. Artinya, di dalam sebuah organisasi ada bidang, ada sub bidang, ada bagian, ada divisi. Ini semuanya adalah mempunyai tujuan masing-masing, sehingga terdukunglah tujuan strategi yang akbar tadi. Yang C, strategi dasar. Ini berbagai bidang fungsional organisasi. Ini fungsional ini adalah kinerja satu-satu satuan unit kerja. Satuan-satuan ini adalah bersifat fungsional, melaksanakan fungsinya sesuai dengan apa yang telah digambarkan. Itu adalah yang dibuat dalam job description yang sudah dibuat itu. Kemudian strategi operasional. Strategi operasional ini adalah kegiatan yang sehari-harian. Jadi kegiatan hari-hari ini, apabila sebuah organisasi itu sudah melaksanakan kegiatan sehari-hariannya bersifat mempunyai gugus kendali mutu, maka organisasi ini akan mencapai tujuan yang akan mudah dicapai dengan cara yang sesuai diharapkan. Artinya apa? Apabila berkualitas, maka hasilnya juga akan berkualitas. Kemudian proses manajerial yang keempat adalah fungsi perencanaan. Perencanaan yang sudah kita ketahui bahwa adalah 5W1H. Ya, 5W1H ini adalah what, who, whom, where, when, how. Nah, ini adalah semuanya adalah sudah ada di dalam dasar-dasar manajemen, bahwa siapa orang yang bekerja, kenapa, untuk apa, bagaimana, siapa, dan waktunya kapan, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan manajemen ini. Tujuan dari manajerial ini juga harus dirumuskan. Kenapa? Setiap pencapaian tujuan itu punya risiko. Setiap manajerial harus punya kepemikirannya adalah take a risk, berani mengambil risiko. Jadi kalau kita sudah membuat perencanaan, berarti kita sudah mengambil risiko. Tapi risiko ini bukan untuk dihindari, tapi untuk dilaksanakan. Jadi kalau salah dalam mengambil perencanaan, salah dalam mencapai tujuan. Kemudian proses manajerial yang berikutnya adalah pelaksanaan fungsi organisasi. Pengorganisasian di sini adalah bagaimana organisasi itu berjalan sesuai dengan koridor masing-masing. Jadi ada 5 implikasi informasi untuk kegiatan organisasional, pengorganisasional ini. Yang A, organisasi sebagai wadah. Kita tahu organisasi itu adalah sebuah tempat atau wadah. Jadi di situ juga harus ada informasi yang disampaikan. Yang B adalah organisasi sebagai proses. Apa yang ada di situ? Baik itu proses manajerial, proses keuangan, proses informasi, proses pelayanan, dan proses lainnya. Yang ketiga C adalah tipologi organisasi. Organisasi ini berbeda-beda. Organisasi publik, organisasi pemerintah, organisasi sosial, organisasi bisnis. Kesemuanya ini tergantung tipologi. Di sini juga peranan fungsi organisasi yang jelas. Yang D, prinsip-prinsip organisasi. Bagaimana organisasi ini menjalankan prinsip-prinsip yang sudah disusun, strategi yang sudah disusun, sehingga mereka itu berjalan sesuai dengan koridor yang tepat. Kemudian yang E, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap struktur organisasi. Kesemuanya ini membutuhkan informasi yang tepat guna, informasi yang dapat membantu pencapaian tujuan, informasi yang mudah dicerna. Jadi informasi yang sudah dapat dicerna akan mudah pula akan dikembangkan. Kalau dalam organisasi swasta, informasi yang benar itu akan menjadi informasi lanjutan bagi konsumen lainnya. Apabila produk kita itu baik, maka akan disampaikan kepada konsumen lain. Sehingga ini organisasi berkembang. Begitu juga organisasi pemerintah. Apabila pemerintah itu sudah memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan bercerita dan akan menjadi informasi selanjutnya. Yang selanjutnya dalam proses manajerial adalah pergerakan sumber daya manusia. Pergerakan dari sumber daya manusia perlu diperhatikan hal-hal sebagai pertama, manusia adalah makhluk yang punya harkat dan martabat, yang perlu dan haus diakui dan dihargai. Ini juga sesuai dengan teori Abraham Maslow, bahwa manusia itu adalah mempunyai hierarki need. Nah, jadi hierarki need ini harus dipenuhi oleh organisasi. Dan yang utama adalah bagaimana sebuah organisasi itu menghargai SDM-nya sebagai makhluk yang bermartabat, makhluk yang mempunyai harga diri. Jadi kalau seandainya karyawan kita sedang ada masalah, maka seorang manajer itu harus mampu menunjukkan kualitas dia sebagai manajer. Jangan nanti ketika karyawan kita salah, terlambat, langsung dibentak depan orang ramai, maka dia akan menjadi kaku.
Nah, ini juga jelas. Apalagi seorang pemimpin mampu setiap masuk kantor bertemu dengan selamat pagi rekan-rekan semua, mari kita mulai kerja dengan baik. Mudah-mudahan nanti menjadi ladang amal bagi kita, ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua, manusia itu punya karya. Manusia itu punya kemampuan untuk menciptakan satu. Maka mereka itu perlu juga dihargai karya mereka. Sehingga apa yang diciptakannya oleh karyawan atau pegawai itu apabila dihargai, dia akan merasa terasa memiliki rasa reputasi yang tinggi dalam mencapai keinginan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, selanjutnya mereka diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah sebuah kegiatan-kegiatan SDM ini, sumber daya manusia ini melibatkan mereka dalam mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa organisasi ini sudah bersifat demokratis. Kadang-kadang pemikiran bawahan itu kadang-kadang yang membuat majunya sebuah organisasi. Jadi dengan adanya pemikiran-pemikiran bawahan itu akan lahir nanti usulan-usulan yang demokratis yang pada dasarnya mereka yang mengalami apa yang mereka kerjakan. Kemudian ketika mereka menemukan sebuah usulan, maka usulan itu harus diterima dan akan menjadi program yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan proses manajemen. Selanjutnya proses manajerial yang selanjutnya adalah pengawasan. Ini adalah penting. Pengawasan itu atau istilah yang disebut dengan controlling. Pengawasan diperlukan adalah untuk mencapai tujuan yang telah disiapkan itu, agar program, tujuan, dan strategi yang sudah disusun dari manajerial tadi agar berjalan sesuai dengan koridor yang tertetapkan. Dalam penyelenggaraan kegiatan personal, ya, pengawasan itu juga harus ada pengawasan melekat. Artinya setiap kegiatan itu ada. Tapi pengawasan yang paling baik itu adalah pengawasan yang datang dari individu yang bekerja dalam sebuah organisasi. Apabila dia sudah mempunyai rasa pengawasan, mereka sudah terdidik dengan disiplin kinerja, maka dia sendiri sudah menjadi pengawas dalam kegiatannya. Sehingga mereka akan bisa mengurangi sifat hilaf, kesalahan, atau kecerobohan, atau hal-hal yang lain tidak. Kemudian pengawasan ini juga akan melahirkan perilaku yang positif. Nah, jadi nanti mereka itu kalau sudah diawasi dengan baik, maka perilaku-perilaku negatif bisa diminimalisasi. Sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan nanti dari pengawasan ini perlu hasil pengawasan ini juga untuk sebagai evaluasi. Pengawasan juga memerlukan informasi dan juga menghasilkan informasi. Artinya apa? Setiap pengawasan yang kita buat adalah menyampaikan informasi. Jadi informasi yang disampaikan juga melahirkan informasi berikutnya. Artinya dalam kesimpulan tatap muka kita kali ini adalah sistem informasi manajemen itu memainkan peranan yang sangat penting bagi seorang manajer, bagi seorang pimpinan, baik itu bupati, kepala dinas, camat, dan lain sebagainya.